Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Hidup Sehat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, di mana selama 60 menit ke depan kita akan membahas tema kesehatan yang sangat menarik bagi kita. Nah pemirsa sekalian, tahu nggak? Ada organ di tubuh kita itu yang sebetulnya perlu perhatian khusus setiap tahunnya, bahkan rutin selama 6 bulan sekali. Organ apakah itu? Organ tersebut adalah gigi-gigi kita. Nah pemirsa sekalian, udah pernah belum ngecek giginya ya? Paling enggak setahun sekali tuh, karena gigi kita ini perlu perawatan khusus. Kan kita setiap hari selalu makan, mengkonsumsi, jadi kena paparan-paparan dan gigi kita menjadi lebih rentan. Nah oleh karena itu, maka di sini saya menghadirkan seorang narasumber yang kompeten di bidang tersebut. Bersama saya sudah ada Dr. Gigi Novia Gunawan Halim. Selamat sore Dr. Novia, ya saya panggil ya. Iya. Nah, Dr. Gigi Novia ini dari Rumah Sakit Gigi Mulut Hasan Aman ya? Iya benar. Oh ya, itu di Rumah Sakit Gigi Mulut Hasan Aman, boleh cerita sedikit nggak sih? Itu ada layanannya apa aja tuh, yang unggulan dan lokasinya di mana? Iya. Jadi layanan unggulan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman itu ada UGD dental 24 jam. Oh, jadi kalau sakit gigi bisa benar. kapanpun jam 1 malam bisa sana ya? Satu-satunya yang menyediakan UGD dental Di itu Kalimantan Selatan. di Kalimantan Selatan, Wah, cuman keren. RSGM Gusti Hasan Aman. 24 jam diserta ada unit pendukungnya juga, yaitu radiologi, buka 24 jam juga. Oh ya. Kalau dokter spesialisnya katanya kan ada juga di sana ya? Ada Iya. spesialis apa aja tuh? Bisa diceritakan dikit. Spesialis kami ada spesialis gigi anak, spesialis konservasi gigi yang khusus yang akan kita bahas nanti nih, tentang karies. Terus ada spesialis bedah mulut, spesialis ortodonsia. Kami sudah menyediakan klinik spesialis. Oh, jadi intinya klinik rujukan. buat pemirsa sekalian kalau ada keluhan gigi yang bisa tuh periksa di RSGM Hasan Aman, karena di sana udah lengkap semuanya ya, untuk baik secara sumber dayanya dan prasarananya. Tempatnya itu kalau nggak salah di seberangnya Duta Mall ya. Iya, nah, benar. jadi kalau sambil nunggu bisa tuh sambil nge-mall dulu gitu ya. Ya baik. Nah, tadi udah dibocorin juga tuh sama Dokter Gigi Novia ya, kalau kita selama 60 menit ke depan itu akan membahas tema gigi yang menarik, yaitu adalah tentang karies gigi. Nah, mungkin pemirsa sekalian udah penasaran juga tentang masalah karies gigi ini apa ya. Buat pemirsa sekalian, kalau ada pertanyaan bisa bergabung ya melalui line telepon di 0811 5048 048 atau juga bisa melalui chat di kolom YouTube TFRI Kalimantan Selatan. Jadi pemirsa sekalian tinggal search aja TFRI Kalsel di YouTube. Nanti muncul channelnya, ada live streamingnya. Nah, di situ ada kolom chatnya, bisa tinggalkan pertanyaan. Karena nanti kita akan bahas secara mendalam tentang masalah gigi selama 60 menit ke depan. Nah, Dokter Gigi Novia, kita kan akan membahas tentang masalah karies gigi ya. Tadi masuknya ke konservatif ya. Iya. Nah, Masuknya juga ke gigi anak juga masuk kalau gigi untuk anak. Oh, oke. Jadi luas ya. Nah, sebelumnya nih kita bahas tentang lebih jauh lagi. Karies gigi ini apa? Apakah itu masuknya ke rasi bintang gitu? Gemini, karies? Iya. Beda ya? Bukan ya? Bukan. Oke. Jadi kalau karies gigi itu istilah medisnya gigi berlubang. Oh, dong. gigi Iya. berlubang. Jadi adanya lubang di gigi-gigi kita. Iya, Makanya, benar. dan itu juga bisa karena masuknya ada anak ya, pada dokter gigi anak Iya, juga benar. ya. Oh. Khususnya kalau anak, khususnya ke dokter gigi anak. Walaupun dokter gigi umum masih bisa mengerjakan, tapi untuk spesialisasinya ada gigi anak. Oke ya, jadi secara mudahnya kalau karies gigi itu adalah gigi yang berlubang, di mana tadi bisa kena pada anak-anak maupun orang dewasa. Nah, sekarang bedanya nih, kan orang-orang taunya kalau bahasa awam keluhan di gigi itu ada karang gigi, ya, ada gigi berlubang, ya, terus ada itu mungkin ya, dua itu sih yang paling sering, karang gigi, gigi berlubang, sakit gigi deh. Nah, itu sering orang juga itu ya. Nah, itu gimana sih bedanya, apa beda nggak sih karies itu dengan itu, atau ada kesamaannya? Kalau karies itu kan gigi berlubang, Dok. Kalau karang gigi itu kalkulus, beda. Oh, beda ya. Bedanya itu kalau karies gigi itu prosesnya banyak disebabkan oleh bakteri karena makanan yang menumpuk, sisa-sisa makanan yang menumpuk di giginya. Kalau yang kalkulus atau karang gigi tadi itu ya karena sisa makanan jadi plaknya nggak kita bersihkan, jarang sikat gigi gitu. Akhirnya plak tadi yang lunak awalnya jadi keras, jadilah kalkulus. Oh, itu jadi kalkulus. karang gitu ya? Iya, kayak karang gigi. tertumpuk gitu di giginya ya? Iya.
Apalagi kalau giginya jarang dijaga kebersihannya, nah itu bisa bikin keluhan pada karang. Jadi beda-beda ya. Mungkin kalau teman-teman pernah, pemirsa sekalian ya, dengar istilah-istilah di gigi itu, oh mau scaling, mau apalagi istilah-istilah di gigi itu kan yang populer, mau tambal ya kalau bahasa awamnya ya. Nah kalau scaling itu dia untuk masalah apa tuh? Itu untuk karang gigi tadi. Karang ya, membersihkan beda ya. karang gigi itu bahasa medisnya scaling dan root ya. planing. Kalau nambal itu tumpatan, Dok. Untuk gigi berlubang. Untuk gigi berlubang ya. Istilah medisnya apa kalau karang? Kalau menambal? Nambal itu kalau istilah medis Indonesianya tumpatan. Tumpatan ya. Oke. Kalau in Inggrisnya filling. Filling. Oh ya. Jadi kalau mau keren, kalau dokter gigi mau nambal gigi Mau bilang filling. aja saya mau filling atau saya mau tumpatan. Wah. Terus dokternya nggak ngerti. Iya ya. Itu tadi ya. Tadi kita udah tahu bedanya, rupanya karang gigi sama gigi berlubang itu beda-beda ya. Tadi udah disinggung juga tuh terkait penyebab terjadinya gigi berlubang ya. Berarti sebetulnya gigi berlubang itu merupakan apa ya? Dampak akhir ya dari kita membiarkan mungkin kesehatan gigi yang kurang begitu optimal. Benar. Tadi ada disebutkan karena bakteri ya, bisa jadi ya. Selain itu apalagi nih yang bisa menyebabkan gigi ini jadi lubang-lubang gitu? Jadi gigi berlubang itu dia prosesnya saling berhubungan. Jadi dari bakteri dulu menyebabkannya. Bakteri bisa tumbuh dengan agresif itu dari mana? Dari rongga mulut yang asam, dari lingkungan rongga mulut kita. Terus sama makanan yang kita makan, kalau yang sering manis, asam, itu berhubungan. Jadi saling berhubungan faktor-faktornya. Oh, jadi kalau makannya terlalu manis juga ada pengaruh juga ya, apalagi malah saya suka misalnya makan es gitu ya, terus nanti makan cuka empempe gitu ya, wah itu kan sering bikin gigi kurang nyaman tuh, kalau lama-kelamaan juga bisa mempengaruhi terjadinya perlubangan itu ya. Iya, benar. Dan lubangnya itu apakah biasanya spesifik di satu bagian aja atau bisa ke semua gigi, biasanya simetris gitu? Bisa semuanya, Dok. Bisa semuanya. Lubang gigi itu nggak mesti yang harus di geraham aja, enggak. Bisa di semuanya, bisa di gigi depan, bisa. Oh, gigi depan bisa? Bisa. Itu ke depan tuh jadi kayak yang ompong gitu berarti? Iya, di sela-selanya biasanya. Oh, kalau di gigi sela-selanya. depan. Jadi ini anggap nih gigi nih, jadi ada lubang kayak gini ya? Di sela-selanya, benar. Oh. Itu awalnya nggak kelihatan. Itu paling sering saya dapetin di rumah sakit itu. Udah berlubang aja dia di depan, karena sebenarnya itu munculnya dari belakang. Karena dari kita nggak lihat, nggak lihat dari belakang gigi. Oh, belakang gigi sini, oh dalam ya? Dalam, udah berwarna coklat kecoklatan, dikirain cuman karang gigi atau apa kan biasa. Ternyata itu ada lubang yang lama-kelamaan jadi makin ke depan. Iya. Nah, ini kan juga sebenarnya berarti penting ya kita untuk merawat kesehatan gigi, karena itu juga ada pengaruh ke estetik atau kosmetik. Benar. Ya. Pasti kan, karena kalau kita ngeliat orang kan selain wajah, gigi juga kelihatan ya. Nah, jadi dengan kita menjaga kebersihan gigi, rutin kita mengecek, itu juga bagus untuk estetik kosmetiknya juga ya, dan juga kesehatan pastinya ya. Fungsinya juga, Dok. Ya. Tadi ada bakteri, ada makanan, ada penyebab-penyebab lain nggak selain dua itu? Iya, terutamanya itu bakteri, makanan sama lingkungan rongga mulut kita. Lingkungan rongga mulut ya. Asam, lama-kelamaan dia bakteri itu akan merusak gigi kita. Jadi mereka saling berhubungan gitu. Oke. Nggak bisa cuma disebabkan oleh bakteri aja, enggak. Jadi saling berhubungan. Ada banyak faktornya gitu ya? 4 faktor itu, host, environment, time. Itu ada pengaruh dari juga nggak, keturunan? Misalnya, oh bapak aku ternyata giginya juga bolong-bolong. Nah, itu ada pengaruh nggak sih antara keturunan dengan kita itu keluhan pada gigi? Ada penelitian yang bilang memang ada pengaruhnya antara. Ini penelitian yang saya baca tentang ibu dan anak. Ada pengaruhnya ketika ibunya rentan karies, anaknya juga berarti rentan karies. Ada hubungannya. Mungkin dari pola makannya, dari pH air liurnya, keasaman air liurnya. Kalau ibu yang menyusui itu, apa yang dia makan kan berpengaruh sama ASI ya, berpengaruh juga dengan perkembangan gigi anaknya. Jadi kalau di gigi anak itu, Dok, dia ada namanya karies risk factor. Wah, apa tuh? Ada perhitungannya sendiri.
Biasanya ngelakuin itu dokter spesialis gigi anak. Karies risk factor namanya. Faktor resiko terjadinya Iya, gigi karies berlubang pada anak-anak. Benar. Oh, tapi memang masuk akal sih kalau misalnya orang tuanya giginya aja udah nggak terawat ya, pasti anaknya juga karena mungkin kesadarannya ya. Jadi misalnya juga. dari orang tuanya dia emang jarang sikat gigi, membersihkan, biasanya kan anaknya juga gak diajarkan untuk itu ya. Jadi terlepas dari faktor genetik juga ada dari lingkungan ya. Jadi nggak serta-merta kalau misalnya orang tuanya ada gigi berlubang, kalau anaknya bisa jaga kebersihan ya sebetulnya bisa. Ya. Iya, makanya bisa dicegah. Jadi bisa dicegah, nggak semata-mata cuman karena faktor genetik ya. Nah tadi kan juga dibilang kalau ternyata anak-anak itu juga bisa terkena masalah gigi berlubang ini. Itu bisa pada usia berapa biasanya yang paling muda? Dari dia udah tumbuh gigi udah bisa kena Dari karies. baru tumbuh gigi gitu ya? Sudah bisa. Oh gitu ya, berarti masih muda banget juga udah bisa ya? Benar. Dan itu seringkali perlu penanganan khusus karena untuk perkembangannya gimana tuh kalau ada gangguan dari masih bayi? Kalau gangguan dari dia lahir sama gigi yang baru berlubang itu beda dok. Oh beda ya? Beda. Nah, gimana tuh? Gangguan yang memang dari dia lahir itu seperti kayak misalnya hipoplasia enamel itu beda sama Apa tuh gigi berlubang. hipoplasia enamel? Tampakannya seperti gigi berlubang, giginya rapuh, coklat-coklat, tapi sebenarnya penyebabnya itu adalah genetik. Genetik atau kelainan perkembangan janin. Oh bisa juga ya kelainan perkembangan janin ya. Bukan karena bakteri nggak bersih sikat giginya jadi berlubang, enggak. Beda itu dok. Jadi ada yang memang dari awal udah seperti itu karena kelainan janin, ada juga yang didapat gitu ya. Iya benar. Dia awalnya giginya mungkin bagus-bagus aja, tapi karena makanannya nggak sehat, giginya jarang dibersihkan. Untuk ibu-ibu yang punya bayi-bayi yang udah tumbuh gigi itu penting dong dijaga kebersihan. Penting dari kecil memang sudah harus dijaga. Nah ini yang menarik nih, mungkin banyak yang ibu-ibu nggak tahu karena selama ini mungkin ibu-ibu atau bapak-bapaknya fokusnya mandiin gitu ya. Nah giginya jarang diperhatiin nih. Ada tips and trick nggak nih? Mungkin kalau untuk yang spesifik anak-anak gimana sih buat ibu-ibu sekalian supaya gigi anaknya ini dia nggak mudah bolong dan bersih. Kalau anak-anak gimana nih? Yang pertama sekali itu jangan menggunakan susu botol. Menyusui. Susu botol. Nah. Karena anak kan cenderung habis nyusu botol tidur. Iya. Nggak sikat gigi lagi. Padahal kan kandungan di susu itu kan ada gulanya juga gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang harus dibersihkan. Dia ada sikat gigi khusus anak, pasta gigi khusus anak. Penggunaan fluor itu kapan bisanya? Ada. Oke, jadi dia ada bahan-bahan khusus yang untuk ke anak-anak ya? Iya, ada anak yang kembali lagi sebenarnya itu yang nentuin ada spesialisasinya gigi anak ya. Jadi ada karies risk factor itu anak sebenarnya kalau ini pasta gigi kan pasti ada fluornya ya dok ya. Fluor untuk mencegah gigi berlubang itu kandungannya fluor. Tapi pada anak yang baru di bawah 1 tahun, di bawah 2 tahun biasanya penggunaan fluor belum digunakan karena refleks muntahnya belum ada. Oh, iya, nggak boleh. Kita cari juga pasta gigi itu yang memang spesifik untuk anak-anak ya, terutama yang di bawah 1 tahun. Tadi ada fluornya itu tadi ya. Karena dia belum ada refleks muntah. Oh, berarti setahun pun sebelum itu juga udah ada tekniknya ya. Nah. Tapi kembali lagi saya bilang kalau mau tahu itunya dari karies risk factor tadi. Oke ya. Nanti kalau pemirsa bingung secara gampangnya gimana, udah konsultasi aja ke dokter gigi dan nggak ada salahnya juga ya untuk memeriksa ke dokter gigi ya. Nah, kita mungkin penasaran juga ya tentang masalah gigi berlubang ini, gejala-gejalanya apa aja sih yang bisa ditimbulkan dari masalah ini. Tetapi kita akan membahas nanti ya pemirsa sekalian setelah pesan-pesan yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, masih di acara Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi.
Kalimantan Selatan sejak ratusan tahun yang lalu dikenal sebagai penghasil intan terbaik di dunia. Di Cempaka ini adalah salah satu tambang tradisional yang ada di Kalimantan Selatan ini. Pertambangan intan di daerah Cempaka sudah ada sejak abad ke-9. Sesudah ini selesai baru kita bagian atas. Ini 16 bagian ditambah. Penggosokan intan dilakukan dengan aturan dan standar internasional sehingga menghasilkan intan-intan berkualitas prima. Martapura dikenal juga sebagai lokasi perdagangan batu mulia terlengkap di Indonesia. Kemilau intan Kalimantan Selatan sudah diakui dunia internasional. Intan terbaik dunia dari Indonesia. Menyajikan informasi terkini seputar Kalimantan Selatan. Saksikan Kalimantan Selatan hari ini. Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih di acara Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Saya masih bersama Dr. Gigi Novia Gunawan Halim dari Rumah Sakit Gigi Mulut Hasan Aman, di mana kita membahas mengenai karies gigi alias gigi yang berlubak-lubak atau berlubang ya. Nah, tadi saya menjanjikan ya kalau kita akan membahas tentang apa aja sih tanda-tanda dan gejala yang sering ditimbulkan pada saat gigi berlubang ini. Nah, gimana tuh dokter? Bisa diceritakan nggak tuh tentang masalah keluhan di gigi itu, gejalanya apa aja ya? Karena kan mungkin ada yang anaknya kok malu-malu nggak mau bilang gitu ya. Nah, gimana sih kita bisa tahu tanda-tanda dan gejalanya? Iya, gejala awal dari gigi berlubang itu bercak-bercak putih terlebih dahulu. Namanya white spot. Oke. Jadi bercak-bercak putih seperti kapur gitu. Nah, itu udah mulai. Itu lesi awalnya sebenarnya bercak putih dulu, tapi tidak terlihat. Kita kan nggak yang ngeliatin gigi kita di depan kaca banget. Betul, gitu ya. jarang. Jadi nggak kelihatan. Lama-kelamaan dia berubah jadi coklat. Itu sudah ada eksudat bakterinya. Lama-kelamaan nanti baru dia berubah giginya. Tanda awalnya, gejala yang tanda-tandanya klinisnya seperti itu. Kalau gejala yang dialami oleh pasiennya itu terasa ngilu ketika makan minum dingin. Oke. Dan bisa bikin bau mulut juga nggak itu? Iya. Jadi kalau sudah ada pembusukan di sana, pasti bau mulut. Oh, bau mulut. Dan karena ya mungkin makanan jadi lebih mudah nyangkut Dan busuk gitu ya? jadinya di sana. Oh, iya ya. Nah, itu sering menimbulkan keluhan juga tuh. Jadi ternyata kalau masalah gigi itu juga nggak bisa kita sepelekan juga ya. Nah, kalau misalnya pada anak-anak yang ada gangguan di giginya, dia udah giginya berlubang, itu gimana nanti saat dia dewasa? Apakah nanti akan tetap seperti itu atau bisa bagus tuh nanti kalau diberikan perawatan? Jadi kalau anak-anak yang cenderung giginya, kan biasanya ada tuh yang anak-anak seluruh giginya rusak. Iya, ada ya. Ah. Itu biasanya anak-anak yang menyusu botol. Itu namanya rampan karies. Rampan karies. Iya. Itu artinya gigi berlubang disebabkan karena penggunaan susu botol. Penggunaan susu botol. Jadi klinisnya itu terlihat semua rusak atas bawah, coklat-coklat sebenarnya itu. Apakah berpengaruh ke gigi dewasanya? Sebenarnya pengaruh secara langsung itu nggak ada. Kalau asal setelah gigi pertama tumbuh, gigi dewasa pertama tumbuh itu kan gigi geraham pertama bawah. Itu sekitar usia 6 tahunan, dia udah tumbuh. Itu harus sudah fokus orang tuanya, biar ngajarkan anaknya untuk membersihkan giginya. Iya. Ketika dia sudah bisa belajar, ini kan gimana ya? Anak ini sudah rentan karies, berarti harus ekstra
dirawat waktu dewasanya, terjaga dia. Oke. Jadi kan karena anak-anak masih fase pertumbuhan ya. Nggak semerta-merta, waktu kecil nih giginya rusak semua, besar pasti rusak semua. Enggak. Tergantung masih bisa juga ya. Pola hidupnya. Kalau yang orang dewasa tuh masih bisa nggak tuh dia jadi bagus tuh giginya? Misalnya udah berlubang-lubang nih, misalnya udah tua nih kayak saya nih usia 30-an. Iya. Nah, gimana tuh? Kalau gigi yang sudah berlubang dia nggak bisa balik normal kayak gigi asli lagi, nggak bisa. Cuman bisa dicegah dari penambalan tadi. Penambalan jangan sampai dia kena saraf gitu. Dia kan proses gigi karies itu dari bagian terluar gigi dulu, baru dia nanti nyampe saraf gigi. Saraf gigi udah terganggu, harus perawatan saluran akar dan lain-lain. Oh, lebih ribet ya? Iya, lebih ribet. Jadi sebetulnya kalau bisa kita tahu lebih awal itu lebih bagus ya. Bener. Bahkan kalau misalnya masih plak putihnya aja ya. Nah. Yang masih lesi-lesi putih atau coklat gitu, itu langsung segera tambal aja. Karena kita nggak tahu tuh, dari luar memang kelihatan nggak ada lubang dan kecil ya. Cuman bercak coklat sedikit, cuman itu bisa sampai ke dalam. Pas dibuka pakai bur, udah sampai dalam. Wah, itu bahaya banget ya. Jadi makanya perlu rutin untuk periksa ke dokter gigi tuh ya. Nah, ini bicara tentang masalah kesehatan gigi ya. Kebetulan banyak nih masyarakat Kalsel nih dokter yang nanya ke tim kreatif Hidup Sehat. Mereka ngirimkan video. Mari kita saksikan bersama-sama. Empat tahun bang dok, bujur aneh sakit giginya daripada sakit hati aja orang tuh. Tapi dasar sakit gigi bang pada sakit hati. Nah, apa obatnya dok? Yang menukar di warung lah, ini juga sakit tanah rumah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukis dari Banjarmasin. Saya ingin bertanya dok, apakah anak giginya yang berlubang dapat mempengaruhi gigi dewasanya untuk kedepannya? Terima kasih. Oke, itu ada 2 pertanyaan ya. Ini yang pertanyaan pertama tadi itu dari pemirsa setia Hidup Sehat tuh, namanya Om Ben dia ya. Dia sakit gigi bukannya ke dokter gigi, malah nanya dulu. Dia ya. Kalau dia nanya sakit gigi itu betul lebih sakit daripada sakit hati nggak dok? Tergantung sih dok. Oh, tergantung juga ya. Tergantung orangnya yang ngerasain. Orangnya siapa tuh yang dicintai ya. Dia, waduh ya. Nah, tadi dia nanya tuh obatnya apa, mau beli di warung. Nah, itu gimana tuh? Jadi karena gigi ya beda sama organ dalam kita ya. Kalau yang organ dalam kita, maksudnya misal sakit kepala minum obat sembuh ya. Kalau gigi kan harus ada treatmentnya dok. Jadi ketika nih kita kasih obat, tapi kalau giginya nggak diapa-apain, tetap sakit dia. Karena nggak menangani penyebabnya. Iya, yang penyebab utamanya kan giginya harus dikasih perawatan. Misal giginya udah kena saraf, kan pertama kali sakit gigi itu paling sakit 2 hal dok. Yang pertama baru mengenai saraf, kedua udah jadi nanah di bawahnya. Di bawah giginya. Itu sakit banget pasti pasiennya. Jadi ketika dia misal nih pasiennya baru kena saraf ya dok ya, baru kena saraf, minum obat sembuh dia, tapi kan sarafnya belum diapa-apain. Nah, sakit lagi dia nanti. Jadi kalau kita cuma beli obat di warung yang penghilang nyeri itu cuma menghilangkan gejalanya aja. Sesaat saja. Iya, tapi tidak mengobati penyebabnya. Ya. Dan penyebabnya itu ya mau nggak mau harus perawatan ya ke dokter gigi. Karena nggak mungkin dong kita ngotak-ngatik gigi sendiri ya. Nah, itu tadi jadi buat yang nanya tadi, yang pertama Om Ben ya, kalau sakit gigi bisa segera langsung periksa ke dokter gigi ya. Jangan malah beli obat di warung ya, karena itu nggak menyembuhkan, cuma menghilangkan gejalanya aja. Tadi yang pertanyaan kedua ya, dia nanyakan juga tentang masalah gigi pada anak dan pada dewasa ya. Tadi baru kita singgung juga. Nah, boleh dijelaskan sedikit nggak? Dijelaskan kembali tadi. Iya, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya hubungannya gigi anak yang rentan karies itu waktu anak ya, anak masih fase gigi anak atau gigi susu itu udah berlubang semua giginya, hubungannya ke gigi dewasanya atau gigi permanennya itu sebenarnya nggak ada pengaruh langsung bakal gigi permanennya akan tumbuh akan karies langsung, enggak, tetap pola hidupnya, pola makannya, pola dia membersihkan giginya. Tapi kita udah bisa lihat nih anak sudah rentan karies, berarti dewasanya ada kemungkinan giginya bakal berlubang banyak juga. Jadi memang
pencegahannya harus lebih lagi daripada yang biasa. Gitu. Oke. Jadi harus ada kewaspadaan intinya ya. Kalau udah pada anak-anak aja dia udah ada keluhan pada giginya, gimana caranya kita perlu menjaga supaya saat dia dewasa nanti giginya juga akan jadi lebih bagus ya. Nah ini juga ada pertanyaan ya di YouTube ya. Jadi rupanya banyak banget nih yang penasaran tentang masalah karies gigi atau gigi berlubang ya. Nah ini sebentar ya, kita sambil saya buka dulu nih pertanyaannya. Jadi dok, tadi kan udah dibahas juga tentang masalah gigi itu ya. Nah kemudian boleh di-sharing sedikit nggak tentang tips cara untuk membersihkan gigi yang baik itu gimana? Perlu nggak sih kita beli yang kumur-kumur ya, obat-obat kumur? Karena kan sering juga ya, kita taunya selama ini bersihkan gigi cuma dengan gosok gigi aja. Nah kalau dengan kumur-kumur gimana? Jadi kalau untuk penggunaan obat kumur itu hubungannya lebih ke gusi dan jaringan penyangga giginya, gusinya untuk kesehatan gusi. Perlu nggak itu? Perlu ya? Sebagai penambahan perlu untuk menghilangkan bau mulut, untuk gusinya supaya sehat, perlu setiap hari sekali gitu atau gimana bagusnya? Jadi penggunaan obat kumur itu boleh dilakukan setiap hari, tapi tergantung obat kumur yang digunakannya dok. Jadi ada beberapa misalkan nih obat kumur dengan kandungan chlorhexidine gluconat itu tidak boleh digunakan lebih dari 7 hari. Obat kumur yang mengandung alkohol itu tidak boleh digunakan sama sekali karena alkohol itu bisa menyebabkan gusinya bermasalah malah. Gitu. Yang aman apa nih jadi? Tanpa alkohol dok. Tanpa alkohol. Banyak bisa ditemukan di mana-mana. Itu aman digunakan tiap hari ya? Secara rutin berkepanjangan nggak masalah? Jadi nggak ada masalahnya, kita bisa merawat juga gusinya, tadi salah satunya dengan kumur ya. Ini kita masuk ke pertanyaan di YouTube ya. Jadi di YouTube ini ada yang nanya nih dok, nama akunnya Rasi Bintang. Wah baru dibahas tadi ya, karies Rasi Bintang ya. Nanya dok, kalau orang sakit mah akut pengaruh nggak dengan pengeroposan gigi? Karena asam lambungnya naik katanya, terima kasih. Ya ini kan jadi sering tuh kalau orang nyeri ya, ada masalah lambung kan sering naik itu asam lambungnya. Atau istilahnya kita sebut GERD ya. Gastroesophageal reflux disease. Nah, asam lambungnya naik. Itu bisa pengaruh juga nggak ke giginya? Pengaruh dok. Kok bisa? Seperti yang saya bilang tadi, penyebab gigi berlubang itu faktornya kan saling berhubungan. Hubungannya dengan mah itu rongga mulutnya jadi asam. Asam lambung naik, otomatis rongga mulut kita jadi lebih asam. Perkembangan bakteri lebih agresif di sana. Berarti pengaruh banget ya, makanya kalau misalnya ada keluhan masalah lambungnya juga itu perlu untuk konsultasi ke dokter juga ya, dokter umum. Untuk penanganan lambungnya dan untuk giginya bisa ke dokter harus gigi. check up rutin 6 bulan sekali itu perlu. Apalagi untuk orang-orang yang beresiko seperti orang yang punya GERD tadi. Ya betul ya, jadi nggak ada salahnya kita untuk rutin memeriksakan gigi paling nggak 6 bulan sekali ya. Nah, saya udah setahun kayaknya belum periksa ke dokter gigi nih pemirsa. Jadi saya harus periksa ya, nanti saya ke RSGM ya, karena di sana pelayanannya komprehensif dan lengkap ya. Baik pemirsa, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi ya tentang masalah kesehatan gigi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini masih di acara Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Oboy Mbah Tejo, kalau masih menonton TV model lawas, iya nangka itu. Tuna, di rumah seutuh, Mbah digital, barasih, jarani, bening. Mantap barangnya. Mbah, kemana? Nemoni Mbah digital. Kini tinggal aku Mbah Tejo sekalinya. Apa kabar Mbah? Jare anang omahmu ana Mbah digital. Nah, salam anang nih mulak uwal. Mbah digital itu artinya imbah. Setelah TV saya ini digital, gambarnya beneng.
suaranya jernih. Nah, Ini Mbah kopinya. lain uang maksudnya. Tuna alatnya nang mulai jadi digital lawan cenggeh. Ngarannya set top box. Oi, kita. Mbah Tejo hendak kemana pulang, pian? Beli yang canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi. Kembali lagi di acara Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Kita masih bersama Dr. Gigi Novia Gunawan Halim dari Rumah Sakit Gigi Mulut Hasan Aman membahas mengenai karies gigi alias gigi berlubang. Oke, Dr. Novia, biar lebih santai nih, kita main games dulu. Oh ya, dan gamesnya pink shoot ya? Oh, enggak, bukan pink shoot ya. Jadi gini, saya akan menyampaikan pernyataan nih, poin-poin pernyataan ya. Ada 2 poin pernyataan. Nanti Dr. Gigi Novia tinggal bilang nih, ini mitos atau fakta dan penjelasannya kenapa ya. Jadi pernyataan yang pertama dulu nih ya. Ibu hamil itu tidak boleh cabut gigi. Nah, itu mitos atau fakta? Fakta. Oh, fakta. Kenapa? Jadi ibu hamil itu ada trimesternya dok ya, trimester 1, 2, 3. Paling aman untuk melakukan perawatan gigi itu di trimester kedua. Tapi ada tapinya nih, ketika memang diperlukan kondisi mendesak, boleh dilakukan. Oh, boleh, ada atas persetujuan dokter obginnya. Oh, oke. Emang apa sih yang bisa dikhawatirkan sih kalau misalnya cabut gigi sembarangan pada ibu hamil itu? Pengaruh ke janinnya dok. Yang pertama obat yang kita suntikan, misal nih dia mau cabut gigi ya dok tadi ya, kan ada bius tuh masuk. Oh iya, biusnya. Bius masuk. Terus anti nyerinya nanti pengaruh ke janin kan, nggak semua obat boleh ke janin ya. Yang kedua itu ketika cabut gigi kan kita nggak tahu tuh ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi obat itu tidak bereaksi. Pasien bisa merasakan sakit yang luar biasa. Berarti kalau misalnya ada keluhan gigi itu perlu pertimbangan-pertimbangan khusus ya, terutama dari dokter kandungannya bagaimana dan juga dari dokter giginya juga yang ngelihat ini apakah perlu tindakan langsung atau bisa ditunda ya. Ketika kondisi mendesak seperti sakit giginya tidak tertahankan, sakit banget, pasiennya berulang-ulang udah minum obat masih sakit, dan dokter obginnya memperbolehkan untuk melakukan tindakan, akhirnya bisa dilakukan tindakan. Oke, jadi ada pertimbangannya ya sekali lagi ya. Makanya jadi kalau buat ibu hamil perlu waspada, perlu konsultasi ke dokter kalau misalnya ada keluhan terkait giginya ya. Jadi ternyata fakta, betul kalau ibu hamil perlu ada pertimbangan khusus saat mau mencabut gigi. Sekarang kita pernyataan kedua nih. Nah, ini sering juga ditanya nih. Ini katanya ya, pernyataan kedua, gigi berlubang itu disebabkan karena adanya ulat gigi. Wah, itu sering ditanya masyarakat, ulat gigi itu ada nggak sih sebetulnya bisa bikin gigi berlubang? Itu gimana? Mitos atau fakta? Mitos dong. Mitos ya. Nggak ada ulat gigi. Nggak ada ya? Oh, jadi gimana tuh sebetulnya? Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang menyebabkan gigi berlubang itu ada bakteri. Bakterinya bukan ya. ulat. Tapi kalau ada, maksudnya nggak mungkin ya ada parasit-parasit gitu ya di gigi ya? Enggak ya, paling dari bakterinya aja. Kecuali makannya Iya, makanan membusuk ada pasti. Kalau makanan membusuk ada, nyangkut di gigi ada. Iya, itu bisa jadi ya. Tapi tadi seperti dijelaskan ya, kalau misalnya gigi berlubang itu salah satu resikonya karena adanya bakteri yang berkembang ya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih gimana caranya untuk menjaga gigi ya. Kan kita selalu setiap hari itu
pasti yang namanya kita melakukan sikat gigi ya. Cuman pertanyaannya adalah apakah sudah betul kita melakukan sikat giginya? Nah, kita mau dengerin nih penjelasan dari Dokter Gigi Novia. Sebetulnya sikat gigi yang betul itu gimana tahapannya, berapa kali sehari, apakah setelah makan harus langsung sikat gigi, terus pemilihan odolnya, sikat gigi juga banyak. Nah, boleh di-sharing nggak tuh supaya gigi kita tuh tetap bersih dan terhindar dari karies gigi ini? Iya. Sikat gigi itu yang bagus minimal 2 kali sehari, ketika pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Paling penting, karena kalau pagi habis makan itu kan habis sarapan, kita beraktivitas seharian. Sama malam sebelum tidur itu enzim dalam mulut juga aktivitas organ-organ kita kan ada yang berkurang dok ya waktu tidur ya. Itu pengaruh juga. Jadi sikat gigi yang benar 2 kali minimal 2 kali sehari. Maksimal ada maksimalnya? Maksimal nggak ada sih dok. Nggak ada ya? Nggak ada maksimalnya. Misalnya 3 kali nggak masalah ya? Nggak masalah. Cuman nggak boleh juga yang tiap kali sikat gigi ya. Karena pasta gigi itu dia ada kandungan abrasifnya dok. Memang setiap pasta gigi pasti ada kandungan abrasif. Ibarat itu kalau kita ngamplas terlalu sering ngamplas, akhirnya tipis. Gitu. Kalau 3 kali mungkin cukup ya, misalnya dia mandi pagi, mandi sore, sama malam itu nggak masalah ya? Asal nggak makan lagi dok. Kalau setiap kali mandi tapi makan lagi habis itu, percuma dok. Nggak tepat itu. Nah terus penggunaan pemilihan sikat sama odol ada tips and triknya nggak? Kalau sikat gigi itu pilih yang berbulu lembut. Bulu sikatnya lembut, sama kepala ujung sikatnya mengecil, karena itu nanti berhubungan dengan gigi paling belakang. Nggak nyampe biasanya. Yang kayak segitiga gitu ya? Iya benar, karena nggak nyampe dia sampai belakang. Kalau odol? Kalau odol itu pakai yang floor harus. Floor ya, kecuali untuk anak-anak di bawah 1 tahun ya? Saya ada juga nih bocoran pasta gigi yang bagus nih dok. Jadi terserah mereknya mau apa, tapi cari yang ada kandungan Novaminnya. Novamin, kenapa tuh? Apa tuh Novamin? Jadi kandungan partikel Novamin itu dia mengisi pori-pori gigi. Nah, gigi itu ada pori-porinya dok. Kelihatannya dari mikroskopis doang. Pori-pori itu maksudnya gini dok. Dia akan terbentuk pori-pori celah-celah kecil gigi ketika gigi itu misal terpapar asam gitu-gitu. Jadi itu bisa sebagai pertimbangan ya, cari yang ada Novamin. Langsung dilihat tuh di pasta giginya. Iya, terserah mau merek apa aja. Oke, nah terus kalau penggunaan odol tuh bagusnya yang satu sikat gigi full gitu, apa dikit aja bagaimana? Penggunaan pasta gigi itu sedikit aja dok, di ujung. Di ujung aja? Jadi kalau yang di iklan-iklan gitu yang sampai full gitu, jangan ya? Nggak usah, nggak perlu. Nggak perlu? Iya. Cuman sedikit aja? Sedikit aja pasta gigi itu. Jadi bisa hemat tuh ya, pemirsa sekalian ya, kan biasa orang tuh dikit-dikit terus sampai digulung-gulung tuh odolnya gitu ya, sampai habis. Biasa itu bisa 1 tub itu bisa tahan lama banget tuh ya kalau kita menggunakan. Emang kenapa kalau terlalu banyak itu? Enggak kenapa-napa sih dok, cuman tidak ada bedanya gitu. Yang signifikan antara penggunaan pasta gigi yang banyak sama sedikit, nggak signifikan. Nah, terus juga saya sering pernah baca juga tentang masalah berkumur setelah kita sikat gigi. Ada yang bilang katanya setelah sikat gigi itu sebenarnya nggak perlu berkumur dengan air, bisa langsung diludahi aja. Atau ada yang juga yang bilang dia harus berkumur dengan air. Itu gimana sih yang baik? Wajib kumur pakai air. Pakai air ya. Karena kan kita habis sikat gigi tuh dok, makanan kan masih ada nih dalam mulut habis sikat gigi. Kita buang habis sikat giginya, tapi nggak kita kumur, tetap ada dia. Tapi kumur-kumur itu 2 kali sehari, 2 kali saja dok. 2 kali saja. 2 kali kumur aja. Jadi masih ada nih bekas-bekas odol, biarin. Dibiarin ya? Biarin. Jadi bukan yang harus kumurnya sampai berulang kali, dibuang, kumur lagi. Enggak. Jadi bekas odol yang masih ada lengket gigi biarin. Biarin ya, nggak masalah ya kita makan atau apa setelah itu ya. Oke. Nah itu tipsnya penting tuh buat pemirsa sekalian ya. Jadi jangan juga kalau kumur-kumurnya terlalu banyak, ternyata cukup 2 kali saja. Ya. Iya. Nah ini masih ada pertanyaan nih Dokter Gigi Novia yang dikirimkan kepada tim kreatif Hidup Sehat. Kita saksikan bersama-sama. Sebentar ya, sepertinya ini masih ada gangguan teknis nih. Kita nantikan videonya. Untuk betakun, bujurkah mitosnya tuh kalau kita mencabut gigi itu harus dibuang ke atas? Apa gerak itu maksudnya?
Oke, ini pertanyaannya sangat seru-seru sekali ya hari ini ya, yang nanya tentang masalah gigi ya. Kenapa nggak sekalian nanya ya, kalau cabut gigi apakah harus ditaruh di bawah bantal biar bisa dapat peri gigi gitu kan, di luar negeri gitu kan ya. Iya. Tapi ini benar, banyak yang bilang gini katanya, kalau cabut gigi yang gigi bagian atas itu tanam di tanah biar tumbuhnya ke bawah. Kalau yang bawah dilempar ke atap tetangga gitu ya, biar tumbuh ke atas. Itu gimana tuh? Itu sebenarnya kayaknya cuman triknya orang tua aja biar anaknya mau gitu ya. Biar mau. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali, Dok. Gigi bakal tumbuh, tetap tumbuhnya. Tumbuh ya. Jadi nggak ada pengaruh lempar atas lempar bawah ya. Ada. Apalagi nunggu peri gigi ya ditaruh di bawah itu ya, bantal ya. Itu triknya orang tua aja. Ya itu mungkin habis nonton film tuh Fairy Tooth tuh yang main The Rock gitu tuh. Ya. Jadi itu tadi terkait masalah gigi tadi, ternyata nggak ada hubungannya, karena yang mempengaruhi gigi untuk tumbuh itu juga ada berbagai hal gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang masalah cara untuk membersihkan gigi. Nah, selanjutnya tentang masalah makanan dan minuman nih. Makanan dan minuman apa-apa aja sih yang sebetulnya kurang baik untuk kesehatan gigi? Boleh di-sharing nggak, Dok? Iya, boleh, Dok. Jadi kalau makanan itu tentu makanan yang manis, asam, itu tidak baik, sangat tidak baik untuk kesehatan gigi. Tapi apakah boleh tetap makan? Boleh, makan aja, cuman harus dibatasin, Dok. Jangan yang makan manis, terus makan asam, terus nggak boleh, Dok. Kalau minuman soda itu? Sama, Dok. Minuman soda itu kan dalamnya ada gulanya, Dok. Banyak ya, malah banyak gulanya ya. Oke, berarti baik dari makanan dan minuman. Nah, kalau kopi? Nah, kopi itu hubungannya ke terbentuknya karang gigi, Dok. Karang gigi. Karang gigi itu biasanya temenannya sama stain. Stain itu noda. Nah, stain namanya stain. Kalau karang gigi kan kalkulus. Kalau noda kopi, rokok dan sebagainya itu namanya stain. Biasanya terbentuk banyak. Nah, terus tips and triknya kalau misalnya orang udah kebiasaan suka makan itu ya, karena kan kita pasti ada yang orang sudah hari-hari gitu ya pasti ngopi, pasti itu apa yang harus dilakukan? Apakah habis ngopi harus langsung sikat gigi atau gimana tuh? Mungkin tips and triknya. Kita tidak boleh habis makan atau minum langsung sikat gigi, nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh, harus minimal 30 menit dulu, baru boleh. Nggak boleh, Dok. Jadi pH kita, keasaman rongga mulut kita itu masih sangat asam ketika makan, habis makan, sesaat habis makan. Nggak boleh langsung. Diberikan jeda dulu ya? Diberikan jeda dulu dia. Dan sebetulnya yang penting tadi ya, kata dokter juga bilang, itu ya setelah makan, terutama malam ya, kalau udah beres makan semua tuh harus sikat gigi ya? Harus. Oh, berarti itu penting banget ya? Pas mau tidur itu, sebelum tidur sikat gigi dulu. Iya, berarti itu penting banget untuk bisa menjaga kesehatan pada gigi kita ya. Nah, selanjutnya nih, untuk masalah pencegahannya nih, selain kita mengatur makanan dan minuman, apalagi sih yang bisa kita lakukan selain juga tidak ada gosok gigi? Iya, harus rutin cek ke dokter gigi 6 bulan sekali minimal. Karena kita nggak tahu tuh, kan gigi susah, Dok, dilihatnya ya. Betul. Pencegahannya itu. Terus penggunaan, sudah kita bahas tadi ya, penggunaan pasta gigi yang mengandung fluor. Iya. Penggunaan benang gigi juga bagus, Dok. Benang gigi itu gimana? Gigi. Buat bersihin itu? Iya, karena terusus gigi depan itu paling sering di sela-selanya pasti. Itu penting. Penggunaan benang gigi kan ada 2 jenis tuh, ada yang pakai tangkai, ada yang benangnya doang. Terserah enaknya yang mana, nggak apa-apa. Ada alatnya khusus, biasanya orang kan nyari di baju gitu, di handuk sih kan. Ada dong. Gimana? Ada yang pakai tangkai, ada. Oh, ada ya? Ada benang gigi pakai tangkai, ada. Oh, iya ya. Nah, buat pemirsa ya, jadi kalau mau membersihkan gigi ada alatnya khusus ya, jangan pakai dari benang dari baju gitu ya, dibersih-bersihkan ya. Baik ya. Nah, pemirsa sekalian, nanti kita akan kembali lagi ya membahas tentang masalah gigi, tetapi kita akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini, masih di acara Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Menyajikan informasi terkini seputar Kalimantan Selatan.
Pendidikan Kalimantan Selatan hari ini. Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Galuh Banjar Bakamban Habang Bakatamban Habang tapi basulam baju sasirangan ketekunan kehalusan sentuhan ketelitian menghasilkan mahakarya seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Jadikanlah kami, kemudian pasangan kami, anak-anak kami menjadi orang yang Quran ayun. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingat kepada yang lain-lainnya. Dakwah di lisan dengan disampaikan dengan tutur kata yang lembut. Syiar dakwah, betul. Karena Islam pada waktu itu masih ada dakwah. Dan hebatnya itu nanti. Masih di acara Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan, kita masih bersama Dr. Gigi Novia Gunawan Halim membahas mengenai karies gigi alias gigi berlubang. Nah, tadi kita udah bahas panjang lebar ya tentang masalah penyebab gigi berlubang, apa-apa saja faktor risikonya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masalah pengobatannya nih. Ya, karena orang kan sering takut tuh ke dokter gigi, oh nanti sakit tuh, dicabut-cabut gimana ya. Nah, sekarang sebetulnya apa aja sih pengobatan dari gigi berlubang ini? Apakah harus selalu dicabut atau bisa ada pertimbangan lain? Ya, kami dokter gigi tidak langsung pasti nyabut. Kalau gigi masih bisa dipertahankan, akan sebisa mungkin pasti kami pertahankan. Jadi untuk gigi berlubang, pasti gigi berlubang itu harus ditambal dok, dibersihkan dan ditambal. Itu pasti. Restorasi. Kalau gigi berlubang yang sudah mengenai saraf, itu harus dilakukan perawatan saluran akar dulu. Harus dibersihkan dulu, harus disterilkan dulu saluran akarnya, baru ditambal. Tambalan akhir atau lebih bisa kita sebut restorasi. Restorasi akhir itu nggak yang harus tambalan biasa gitu dok, banyak. Ada inlay, ada onlay, ada crown, banyak dok. Mahkota yang dulu kalau orang istilahnya apa ya, mahkota selubung kali ya. Mahkota selubung ya. Mahkota jaket lah gitu. Jadi ada namanya jenis crown. Jenisnya banyak dok. Kalau yang dicabut itu kalau khusus untuk apa biasanya? Dicabut itu ketika giginya memang tidak bisa dipertahankan lagi. Misal gigi yang tersisa-sisa akar, gigi yang sudah pecah bifurkasinya, bifurkasi itu antara simpangan akar, antara akar geraham kan kalau bawah ada 2 dok, kalau atas 3. Nah persimpangan akar itu kalau sudah pecah biasanya dipertimbangkan untuk pencabutan. Oke, jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya kapan bisa ditambal, kapan bisa dicabut juga ya. Tapi sebisa mungkin pasti dipertahankan dulu. Oh, kalau udah nggak bisa diperbaikin baru dicabut ya? Iya. Oke, nah itu jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk pemilihan terapinya, apakah bisa ditambal atau dicabut, dan ternyata tambal juga ada berbagai jenisnya ya? Benar. Apalagi sekarang teknologi kan semakin berkembang, ilmu kedokteran semakin berkembang dok. Yang bifurkasi pecah itu aja sekarang udah ada teknik yang memisahkan 2 gigi, padahal giginya 1 ya dok, tapi dipisah akarnya. Ada teknologinya sekarang udah canggih banget dok. Pokoknya prinsipnya sebisa mungkin gigi dipertahankan. Oke, nah kalau misalnya udah dicabut, misalnya yang harus dicabut, itu bisa tumbuh nggak sih sebetulnya? Nggak bisa lagi dok. Kalau gigi anak kan gantinya gigi permanen. Kalau gigi permanen udah dicabut nggak bisa lagi tumbuh. Oh,
Tapi gigi yang sudah dicabut sebaiknya digantikan. Jadi dibikin gigi palsu Gigi gitu tiruan. ya? Gigi tiruan gitu ya? Iya. Oh, oke. Nah, ini pertanyaan yang paling penting nih ya. Kalau mau perawatan gigi, terutama kalau masalah gigi berlubang, itu bisa ditanggung BPJS nggak? Iya. Nah, mungkin pemirsa kan udah takut nih, biayanya jangan-jangan mahal nih. Nah, itu gimana tuh? Iya. Di RSGM kami juga udah bekerja sama dengan BPJS dan ditanggung full oleh BPJS. Full ya? Iya. Untuk apa aja? Untuk tambal? Untuk tambal, untuk bukan estetik dok ya, non estetik. Untuk pengembalian fungsi gigi bisa. Oh, jadi kalau misalnya untuk penambalan gigi atau memang yang harus dicabut, itu bisa di-cover oleh BPJS Di-cover ya? oleh BPJS. Nah, atau juga bisa temuin ke puskesmas kan juga ada ya biasanya mereka vaskes pertama. Kami rumah sakit khusus, jadi rujukan dok, harus dari vaskes pertama. Nah, makanya buat pemirsa sekalian dicek tuh BPJS-nya, vaskes pertamanya di mana. Ya, di sana biasanya juga udah ada dokter giginya, iya, benar, kan ya? ada. Nah, udah ada dokter giginya, nanti bisa dilihat, dievaluasi apakah bisa dilakukan terapi atau perlu dilakukan perujukan ya. Karena ada beberapa kasus yang bisa dilakukan ya. Terutama udah 6 bulan nih, kalau 6 bulan belum periksa gigi, ayo periksa ya. Penting banget ya, karena kenapa sih harus 6 bulan gitu ya? Kenapa nggak boleh misalnya 2 tahun sekali gitu ya? Iya. Karena pembentukan karang gigi itu biasanya munculnya dari 3 sampai 6 bulan. Udah mulai mengeras dia. Oh, udah numpuk ya. Makin lama nih makin keras ya. Makin banyak. Oh, iya. Lebih ke karang gigi. Nah, ke karang gigi ya. Oke ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan lagi nih yang masuk di YouTube TVRI Kalimantan Selatan ya. Ini saya bacakan. Dari Maurisa Raferiadi. Apa yang menyebabkan gigi cepat rapuh dan apakah juga efek dari penggunaan obat-obatan yang terlalu keras, Dok? Iya. Nah. Kalau obat-obatan yang keras mempengaruhi gigi, iya benar. Terutama pada ibu yang mengandung. Ibu hamil itu mempengaruhi banget ke gigi anaknya. Oh, ke gigi anaknya ya. Benar. Jadi anak yang cenderung sudah terpapar antibiotik, bahkan sejak dalam kandungan sampai dia kecil ya, masih sudah lahir masih sering minum antibiotik, giginya cenderung warna kuning. Warna kuning. Terus untuk gigi rapuh, benar dok, ada hubungannya sama obat yang keras. Karena ibu hamil tadi pengaruh banget ke janin. Kalau pada orang-orang yang secara umum nih, obat-obatannya apa sih yang diketahui punya efek dampak kurang bagus ke gigi? Contohnya seperti obat-obat yang kandungan apa? Biasanya antibiotik dok. Oh, antibiotik ya? Apalagi tetrasiklin, kandungan tetrasiklin. Doxycycline gitu-gitu ya. Karena dia sangat mempengaruhi warna gigi. Oh, jadi bikin giginya agak berwarna kuning ya? Oh, gitu. Oke. Jadi ternyata ada pengaruh juga ya antara obat-obatan dengan kesehatan gigi kita. Nah, tadi keluhannya kan bisa banyak tuh ya, ada terkait gigi kuning ya, kemudian gigi berlubang ya. Pada prinsipnya adalah kita perlu untuk konsultasi sekali lagi ya dengan dokter ya, karena seringkali kan kita dapat antibiotik tertentu untuk sebuah penyakit, ternyata ada efek sampingnya gitu ya di gigi. Nah, itu penting untuk kita melakukan konsultasi ke dokter ya. Nah, terakhir nih kita udah bahas tadi tentang penata laksanaannya ya. Nah, kalau untuk kebiasaan-kebiasaan yang bagus nih untuk kita sikat gigi, karena saya ingat dulu waktu TK ya, kita tuh diajarin untuk sikat gigi bareng ya. Nah, nggak tahu nih sekarang masih diajarin apa enggak tuh ya kita waktu masih TK? Oh, masih ya? Iya. Oh, yang ngajarin ini ya dokter giginya langsung. Wah, ya bagus tuh, karena saya ingat banget dulu TK tuh diajarin tuh sikat gigi bareng-bareng, gimana cara sikat giginya ya. Nah, boleh di-sharing nggak nih terakhir nih buat pemirsa sekalian untuk pola hidup sehatnya untuk bisa menjaga giginya lebih bagus dan optimal lagi. Teknik sikat gigi yang benar itu untuk orang dewasa seperti kita ya, itu dari gusi ke gigi. Dari gusi ke gigi? Jadi kalau gigi atas, dari atas ke bawah, gigi bawah dari bawah ke atas. Dari gusi, gini-gini berarti? Iya, harus satu. Searah. Nggak boleh kayak gini. Harus arah dong. Oh, bukan kiri kanan. Bukan, nggak boleh. Kalau yang kayak gini malah nanti merusak bagian servikal gigi. Itu bagian yang dekat dengan gusi. Oh, bagian akarnya. Cekung biasanya dia. Oh, gitu ya. Jadi ada tekniknya juga ya, dari bawah ke atas gitu. Kalau anak-anak biasanya bulat-bulat. Karena mudah. Kenapa bulat-bulat? Karena mudah dok, bulat. Oh, yang mudah. Iya, kalau kayak gini kan lebih susah dok. Lebih susah ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk pola hidup lainnya nih, ada yang bisa di-sharing nggak nih untuk pemirsa sekalian itu? Iya. Seperti yang saya bilang tadi, kurangin makan makanan yang
tidak baik untuk kesehatan gigi, kebersihan giginya harus dijaga, dan rutin kontrol ke dokter gigi untuk mengetahui apakah sudah ada gigi yang mau berlubang. Jangan sampai udah berlubang dulu, udah berlubang besar, udah kena saraf, baru ke dokter gigi. Banyak banget yang kayak gitu, Dok. Jadi lebih baik kita pencegahan daripada mengobati. Iya, dan semakin awal ketahuan itu semakin bagus juga untuk output hasil akhirnya ya. Dibandingkan nanti udah sampai ke gigi segala macam ya. Iya. Gigi berlubang ini kalau dibiarin katanya bisa bahaya juga, ada yang bilang bisa ke jantung. Oh, benar, Dok. Itu gimana tuh, boleh di-sharing? Benar. Jadi kan gigi ini, di dalam gigi itu ada pulpa namanya. Pulpa itu isinya pembuluh darah sama saraf. Pembuluh darah otomatis hubungannya ke jantung, Dok. Iya. Jadi bakteri dari gigi berlubang itu bisa masuk ke jantung, bisa nyampe. Jadi bisa juga ada keluhan di tubuh kita pada secara umumnya ya. Oke, makanya jadi ternyata gigi berlubang itu nggak bisa disepelekan juga ya. Benar, apalagi yang sisa-sisa akar gitu, Dok. Oke, karena ada hubungan pembuluh darahnya. Jadi betul ya, antara hubungan masalah penyakit jantung tadi dengan masalah di kesehatan gigi, terutama masalah infeksi bakteri ya. Infeksi bakteri. Karena kan salah satu penyebab gigi berlubang itu karena adanya bakteri. Bakterinya dibiarin lama, nanti bisa malah masuk ke pembuluh darah, bisa kena ke yang lain. Iya, saya pernah dengar juga itu dari dokter jantung, kalau dicek coba giginya ada ruang masuknya apa enggak gitu ya. Iya, benar. Oke, itu udah harus pertimbang. Jadi itu kok perlu ditutup juga ya kasarnya ya untuk gigi yang berlubangnya itu ya. Harus, Dok. Supaya pembuluh darahnya jangan sampai terbuka. Jadi kalau pulpa itu terbuka, itu yang jadi entry-nya dia masuk. Oke ya. Baik, kita nggak kerasa nih udah 60 menit kita membahas mengenai masalah karies gigi alias gigi berlubang ya. Nah, mungkin dari Dokter Gigi Novia boleh disampaikan nggak kesimpulan terakhir nih buat pemirsa sekalian? Iya. Jadi karies gigi itu istilah medisnya dari gigi berlubang. Kita gampangnya nyebutnya gigi berlubang. Dari penyebabnya dulu itu dari bakteri sama rongga mulut yang asam, pengaruhnya dari makanan yang kita makan, dari makanan yang kita makan, dari pola kita membersihkan gigi kita. Jadi untuk mencegah gigi berlubang harus diet sehat, membersihkan giginya dengan rajin, jaga kesehatan giginya dengan rajin, dan kontrol rutin 6 bulan sekali minimal. Baik, terima kasih banyak ya Dokter Gigi Novia Gunawan Halim udah sharing tentang masalah kesehatan gigi selama 60 menit tadi ya. Buat pemirsa sekalian yang mungkin ketinggalan baru nonton nih dan masih mau kepo-kepo tentang masalah gigi berlubang, bisa saksikan aja ya tayangan ulangnya ada di channel YouTube kita di TVRI Kalimantan Selatan. Bisa searching aja TVRI Kalsel, nanti ada muncul tab live, bisa disaksikan di sana tayangan ulangnya. Baik, gak kerasa kita udah 60 menit berjumpa, kita ketemu lagi ya setiap hari Selasa mulai dari pukul 15 sampai 16 WITA membahas isu-isu kesehatan. Itu saja, saya dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah